tentang amalan-amalan pada bulan Ramadan yang berhubungan dengan bulan Ramadan yang akan dibersamai oleh Bunda Dr. Fenty. Kepada Bu Dr. Fenty disilahkan. Baik, terima kasih Bunda Aini, Umi Yuyun. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa mengikuti kajian subuh ini. Walaupun setiap hari ya kita lakukan hal-hal yang sederhana yang kita bahas, namun mudah-mudahan ini merupakan sebuah amalan yang Allah ridhoi, sebuah amalan yang mudah-mudahan menjadi wasilah ya, mendatangkan berkah, ridho, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini ya, setelah tadi dibacakan beberapa ayat suci Al-Qur'an oleh Umi Yuyun, untuk hari ini diantara amalan Ramadan itu adalah zakat, infak, dan sedekah ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Berbeda di bulan Syawal kita sudah terprogram ya, Senin Selasanya belajar bahasa Arab, Rabu Kamisnya kita tafsir Al-Baqarah, kemudian untuk hari Jumatnya kita tafsir pendek, Sabtunya itu biasanya kita membahas hadis ya, adab tentang akhlak, kemudian untuk hari Ahadnya Kapita Selekta. Nah, khusus di bulan Ramadan mungkin kita lebih amalia-amalia di bulan Ramadan ataupun hal-hal yang sifatnya dalam perspektif Quran, apa saja yang harus kita benahi dalam hidup kita. Dan untuk hari ini insya Allah mengenai keutamaan zakat, infak, dan sedekah ya. Sebetulnya ini hampir setiap mubalik ya menyampaikan hal ini, karena memang di bulan Ramadan itu Nabi pun mencontohkan, Nabi itu adalah ajwadun nas ya, orang yang paling dermawan. Tetapi ketika di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi gitu ya. Nah itu mungkin kita akan meniru, meneladani dari Rasulullah, dari para sahabat salafus salih gitu ya, yang mereka sangat gemar berinfak, gemar bersedekah. Nah mari kita lihat bersama, di antaranya diawali dari surah At-Taubah ayat 103. Ini yang paling populer ya, perintah untuk berzakat. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Nah, di sini merupakan dalil ya, dalil tentang perintah berzakat ya. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan ya, zakat ya. Sodakoh di sini dimaknai zakat menurut beberapa mufassir ya. Ambillah zakat dari harta mereka, di antara harta mereka, tutohiruhum, yang fungsinya itu untuk tutohir, membersihkan, watuzakihim, mensucikan mereka ya, biha, dengan zakat tersebut, wasolli, dan doakan gitu ya. Nah doakan nih, sholli, sebentar ada yang masuk dulu. Wasolli ya di sini, dan wasolli alaihim inna salata sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah dan berdoalah untuk mereka, sholli ya, doakan mereka. Nah orang yang berzakat itu harus, atau muzaki itu harus didoakan ya.
Washolli alaihim, dan doakan mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, memberikan ketentraman, memberikan ketenangan ya kepada jiwa ya, lahum, untuk mereka. Wallah, dan Allah sami'un alim, Allah itu maha mendengar, Allah maha tahu. Jadi dalam ayat ini selain perintah untuk mengeluarkan zakat, juga perintah untuk mendoakan muzaki ya. Nah, biasanya Bapak Ibu di sini doanya seperti apa? Nah, itu ya. Banyak sekali redaksinya. Mungkin di sini akan dicontohkan salah satu saja ya. Jadi intinya dari surah At-Taubah itu perintah kita untuk mengeluarkan zakat, juga perintah mendoakan muzaki ya. Doanya seperti apa? Banyak sekali redaksinya, akan kita ambil salah satu contoh saja di sini ya. Nah, baiklah, kita langsung. Nah, apakah ada sunnah ya, contoh doanya seperti apa? Contoh doa untuk muzaki itu. Nah, di sini juga mungkin udah pada biasa ya. Ini ada salah satu contoh, yaitu dari Ibnu Abi Aufa ya. Ibnu Abi Aufa, di sini hadisnya dari riwayat Bukhari, bahwa kana idza atarajulun, karena apabila karena keadaannya langsung disekaligus kanunya. Karena idza atarajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatihi, apabila seseorang ya, rajulun seseorang, ata menyerahkan bi shadaqatihi zakatnya, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ola, nah ini doa Nabi ya bagi orang yang menyerahkan zakat nih, para muzaki ketika menyerahkan zakat. Doa dari nabinya, Allahumma sholli alaih, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepadanya. Nah, ini adalah salah satu doanya ya, Allahumma sholli alaih. Sebentar nih, ada yang masuk dulu. Allahumma sholli alaih. Nah, ini adalah salah satu doa ketika kita menerima ya dari muzaki. Ini dari muzaki doanya seperti ini. Jadi sekali lagi, kana idza atarajulun, apabila rajulun seseorang menyerahkan ya bisodaqotihi zakatnya an-nabiyya kepada Nabi, doanya seperti ini, Allahumma sholli alaih. Coba ibu-ibu bareng ya, supaya kita tidak lupa nih doa kepada muzaki ya, Allahumma sholli alaih. Nah, ini doanya seperti Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaih. Nah, ibu-ibu suka mendoakan seperti ini. Allahumma sholli alaihi. Nah, itu pendek ya doanya. Nah, fa'atahu abil bisodaqotihi. Nah, fa'atahu abi bisodaqotihi. Kemudian ayahku, ini kata Ibnu Abi Aufa ya. Kemudian ayahku ya bisodaqotihi, menyerahkan sedekahnya. Faqola. Nah, kemudian beliau bersabda lagi. Nah, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Nah, itulah doa dari Nabi ya yang dicontohkan, nggak terlalu panjang-panjang, karena dalam bahasa hadis itu adalah sholawat itu adalah isinya itu ya Bun, kalau dibedah itu mungkin isinya itu sangat panjang, pendek tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Jadi cukup Allahumma sholli alaihi. Nah, ini ketika datang Abi Aufa ya menyerahkan zakatnya kepada Nabi, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Nah, ini Allahumma sholli, ya Allah limpahkan kesejahteraan ala ali Abi Aufa, kepada keluarga Abu Aufa. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu diantara yang harus dibacakan oleh para amilin ya Bun, oleh para amilin ketika ada orang yang menyerahkan zakat itu, jangan lupa Allahumma sholli alaihi, ya Allah berilah kesejahteraan, ya Allah limpahkan kesejahteraan untuknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini Imam An-Nawawi ya rahimahullah menyampaikan bahwa wa mazhabunal masyhur wa mazhabul ulama kafah gitu ya. Wa mazhabunal masyhur, mazhab kami yang masyhur,
Wa madhabul ulama kafah, madhab ulama semuanya ya, berpendapat anna doa, bahwasanya doa ya, lidah fi'iz zakah, doa ya bagi membayar zakat itu sunnah, hukumnya sunnah, mustahab ya, yang dianjurkan, laisa biwajibin, bukan wajib. Nah, jadi tetap sah gitu ya, tetap sah ketika tidak ada doanya, cuman ini kan hukumnya sunnah, laisa biwajib, bukan wajib gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ya kalau kita membacakan doa seperti itu, Allahumma sholli alaihi. Nah, kemudian misalnya kita tambah doa-doa lain ya yang para ulama menguntai ya doa-doanya, itu boleh-boleh saja. Pokoknya mayoritas ulama mengatakan bahwa, sebentar ada yang masuk dulu. Nah ini, jadi pokoknya para ulama ya mengatakan bahwa doa yang tidak maksur ya, atau susunannya sendiri boleh, walau lebih utama itu yang maksur. Jadi dilihat dulu, kalau ada doa yang maksur itu lebih utama. Tapi kalau kita mau nambah juga ya, misalkan dengan doa-doa yang kita susun sendiri, nah itu juga nggak apa-apa. Dalam melaksanaan penerimaan zakat tadi ya, petugas itu harus menerima secara profesional dana yang diamanahkan ya, baik oleh muzaki, muwakif ya, muwakif misalkan mutasaddiq. Nah tadi wasalli alaihi, nah ucapkan salam, selamat datang, dipersilahkan duduk ya, santun gitu ya. Kemudian tadi gitu, setelah menerima di input data itu mendoakan gitu ya, mendoakan kebaikan karena dia sudah memberikan amanah dengan dana tersebut. Nah itu diantaranya etikanya seperti itu. Mudah-mudahan kita pun ya, ibu-ibu juga bisa saling mengingatkan nih kepada para bapak-bapak ya yang bertugas biasanya. Ya doanya itu ini. Nah ini doanya juga ya, selain tadi yang singkat disampaikan oleh Nabi, Allahumma sholli alaihi. Nah ini juga ada nih doanya yang secara khusus ya. Mari kita baca bareng-bareng supaya kita juga dapat pahalanya ya ketika mengingatkan misalnya, atau kita bikin stempelnya ya atau stikernya misalkan di masjid. Ini kan sekarang bakal rame ya dengan zakat infak sedekah ini. Nah ini doanya, ajarokallah fima a'toita. Coba kita bareng-bareng baca supaya tidak ngantuk. Masa saya bicara sendiri terus ya Bapak Ibu? Ya. Silahkan. Ajarokallahu fima a'toita. Coba sekali lagi nih biar hafal, sekali lagi 1, 2, 3. Sudah hafal? Nah ini ya Bun, ajarokallah, semoga Allah ajarok ya, memberikan pahala kepadamu fima a'toita, terhadap barang yang kau zakatkan ya, barang yang kau zakatkan, wa baraka tuh, dan semoga Allah memberkahimu ya, memberikan pahala, memberikan berkah fima abaqaita, harta yang masih kau sisakan, wa ja'alahu laka tahura, dan menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Ini wajib dihafal ya Bapak Ibu, supaya kita ketika ada yang muzaki ya, kemudian ada yang menyerahkan itu, ini dikasih doanya. Jadi harta anu dipasihkeun dipaparin pahala, harta yang masih tersisa di rumahnya supaya berkah, dan menjadikannya itu pembersih dosa. Nah ini
ini ya. Ajarakallah Seperti itu. bima Ya, baiklah, kita akan nanti dikasihlah itunya slide-nya ya di grup nih. Kemudian kita lihat lagi ya mengenai infak sedekah ini, bahwa intinya infak itu adalah apa sih bedanya infak sama sedekah? Itu suka pada nanya ya. Kalau infak itu intinya mengeluarkan secara sukarela ya. Ketika kita memperoleh rezeki ya, misalnya terserah kita mau ngasih berapa. Nah, Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya, boleh berupa harta ya. Di sini ya kalau infak itu memang harta gitu ya, memang harta gitu ya, berupa materi ya. Jadi tapi di sini bedanya dengan zakat, tidak terikat dengan asnaf, misalnya harus dikasihkan ke 8 golongan, enggak. Kalau infak itu bebas ya, mau diserahkannya kepada siapa, tidak terikat kepada 8 asnaf seperti zakat. Nah seperti itu. Tapi ini intinya berupa materi ya, berupa harta, misalnya uang, harta. Tapi kalau sedekah itu ya, jadi tadi ya sama sebetulnya dengan infak, namun sedekah itu tidak terlalu terikat dengan harta ya. Bisa jasa, misalnya hanya senyum saja kan ya, menggembirakan orang lain dengan jasa kita, dengan hal lainnya, itu juga sangat berpahala. Jadi seperti itu. Nah keutamaannya, nah ini di bulan Ramadan kita harus meneladani para sahabat ya. Kalau para sahabat mah di bulan Ramadan teh ATM teh diseepkeun, di Kabaitul Malkeun ya Bun. Abu Bakar seluruh hartanya, yang tersisa itu hanya kenapa kau infakkan seluruh hartamu? Apa yang tersisa? Hanya Allah dan Rasulnya ya. Umar setengah hartanya, kan para sahabat mah ya. Nah di bulan Ramadan itu dikeprakan gitu ya, diinfakkan. Mudah-mudahan kita juga ya minimalnya seperberapa ya. Di sini ada keutamaannya ya, zakat, infak, sedekah. Yang pertama tentu saja pahalanya berlipat ganda. Di surah Al-Baqarah sudah sangat jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa di antara kalian ya yang mau memberikan pinjaman kepada Allah ya? Allah itu begitu sopan ya kepada manusia. Itu siapa yang ingin memberikan pinjaman, padahal eta teh Allahnya, siapa nih yang mau ngasih pinjaman sama Allah, qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Nah jadi bahasanya itu dengan meminjam ya. Siapa nih yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah ya, di sini fayudha'ifahu lahu ya, maka adha'afal katsira, maka Allah akan melipat gandakan ya pembayarannya. Wallahu yaqbid, dan Allah itu maha menyempitkan ya. Allah berhak mau menyempitkan, wayabsut, atau Allah melapangkan rezeki ya kepada siapa saja yang Allah kendaki. Nah ini hati-hati. Nah jadi dari tentang sedekah ini, Allah di akhirnya ada seperti ini ya, mengingatkan siapa sih di antara kita yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hati-hati, Allah itu yakbid, Allah itu maha menyempitkan. Bisa saja dengan kehendak Allah ya, harta yang kita punya itu diambil gitu ya, yakbid, tapi Allah juga maha melapangkan ya rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Nah ini ya, kalau di lenyepannya ayatnya luar biasa. Nah kemudian infak sedekah juga itu adalah salah satu tanda ciri ketakwaan seseorang. Sudah jelas dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitab, itulah kitab Quran ini ya, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri takwa itu, nah ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani hal gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Jadi ketika kita menginfakkan sedekah itu adalah salah satu ciri ketakwaan kita itu, alhamdulillah sudah ada ya. Kemudian juga di sini bekal menuju akhirat ya, di antara keistimewaannya adalah sebagai bekal menuju akhirat.
dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, ya, anfiqu, infakkanlah, mimma razaqnakum, sebagian di antara yang kami rezekikan, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Nah, sebelum datang sok cenah geura ararin pak surah Allah tanya, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, ya, tos teu usum jual beli, ya, tidak ada lagi khullah, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir orang-orang yang zalim. Nah, ini jadi saat acannya dongkap kiamat surah Allah tesok geura ararin fak, ya, jangan sampai kita menyesal. Kemudian tentu saja ini sebagai perisai dari neraka, ya. Nah, ini sudah sangat terkenal hadisnya. Pokoknya di bulan Ramadan ini walaupun kita hanya punya saparapat korma, ya, walaupun kita hanya punya, ya, beberapa biji kurma, yang terpenting diinfakkan tuh Rasulullah, ya. Ini sebagai perisai dari neraka. Lihat taqi ahadukum wajhahun nar walau bisyiqqi tamratin. Tuh, lihat taqi ahadukum wajhahun nar, hendaklah salah seorang di antara kalian melindungi, ya, taqi, melindungi, wajhahu, wajahnya, anar, dari neraka, gitu. Walau bisyiqqi tamratin, sekalipun dengan sebelah biji kurma tuh, ya, Mas. Sebelah biji kurma. Nah, itu dicontohkannya seperti itu, ya. Bisi aya alasan atuh abi mah da kanggo ieu ge kirang, misalkan nggak usah banyak-banyak. Kalau kita hanya mampu mengasih satu Indomie misalnya, ya udah kasihnya satu Indomie. Kalau kita hanya mampunya mengasihnya tadi, ya, saparapat korma, ya udah kasihkan yang itu. Yang terpenting ada semangat berbagi dalam diri kita. Tuh, ya mah dicontohkeun sebelah biji, ya, sebelah biji kurma. Nah, tentu saja sedekah yang kita berikan itu, ya, menghapus kesalahan. Mudah-mudahan ini lebih semangat lagi nih di Ramadan yang dilipat gandakan, ya. Wasodaqotu, sodakoh itu tutfiul khoti'ah, bisa menghapuskan kesalahan, kama yutfiul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Nah, jadi sodakoh itu, ya, fungsinya bisa tutfiul khoti'ah, bisa menghapuskan kesalahan kita, kama yutfiul ma'an nar, sebagaimana api memadamkan air. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi mudah-mudahan air memadamkan api. Hari tadi nahan bunda rumah Api memadamkan air. Umi Yuyun. Oh gitu, maaf ya, sudah belepotan, ya, Mi. Kemudian dengan zakat, infak, sedekah juga ini pelindung di padang mahsyar. Kan kita tahu, ya, padang mahsyar itu kondisinya hanya 1 mil, ya, matahari dari kepala kita, ya, bahwa kita itu nanti di padang mahsyar mengantri 50.000 tahun kita berdiri tegak di padang mahsyar dalam kondisi yang panas, ya. Banyak orang-orang Nabi mencontohkannya itu wa asyara ila fihi, ayanu kekerelepan sampai satu hidung, ya, sehidung bakat mandi keringat, ya, karena tidak punya amal yang dia suguhkan. Kekerelepan sahidung, ayanu kekerelepan sadadanya, saperut, satu urnya. Nah, itu kuma amal-amalna di padang mahsyar. Dan ini dengan sedekah nih, subhanallah, bisa pelindung, menjadi pelindung di padang mahsyar. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli shadaqatihi, berada dalam naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai ia diputuskan, ya, sampai diputuskan perkaranya di antara manusia, sampai dia menghadap pengadilan, ya. Jadi kan ngantri, nanti itu ngantri, ya, pengadilan di padang mahsyar. Nah, dalam antrian itu tadi kondisinya kata Nabi
orang-orang itu bermandi keringat ya, karena matahari hanya 1 mil, digiring semua manusia ya, kepanasan ya. Ada yang tadi ya sampai hidung, dia kekerelepan sampai hidung gitu ya, ada yang sampai dada dan sebagainya. Nah, dengan sedekah ini bisa menjadi pelindung, jadi ente panas gitu ya. Sedekah itu nanti bisa menjadi kayak awannya lagi, jadi kayak awan menjadi pelindung sehingga tidak kepanasan. Nah, mudah-mudahan kita semakin semangat ya di bulan Ramadan ini dalam berinfak sedekah. Kemudian juga memadamkan panas di alam kubur. Kan di alam kubur ya sudah disampaikan bahwa di alam kubur itu memang disempitkan gitu ya, ada yang di himpitan bumi gitu ya, begitu. Kemudian sesuai dengan amal-amalnya ya, maka dengan sedekah ini bisa menjadi pemadam panas di alam kubur. Jadi Rasulullah sangat menyayangi umatnya ya, memberikan tuntunan, panduan bagaimana supaya menyelamatkan umatnya dari panasnya api neraka ya, yaitu dengan sedekah. Nah, diantaranya ketika dalam kubur pun supaya tidak kepanasan. Nah, ini inna sodakota, sesungguhnya sodakoh latutfi'u, pasti ya akan memadamkan an ahliha, dari ahli kubur itu harrol kubur, yaitu panasnya kubur. Nah, mudah-mudahan ya setiap hari walaupun sesuai kemampuan kita ya, sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur ya bagi pemilik sedekah itu. Ini hadisnya sahih. Nah, kemudian ada doanya dari malaikat, dapat doa dari malaikat. Ini udah sangat terkenal ya hadisnya. Nah, ini juga bisa dijadikan doa ya. Ketika ada yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini juga suka dibaca sama kita kalau ada yang infak, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Nah, ini mamin yaumin, tidaklah suatu hari ya, mamin yaumin yusbihul ibad fihi, tidaklah suatu hari pun seorang hamba berada di dalamnya. Itu asal rancunya. Pokoknya kieu, mamin yaumin yusbihul ibad fihi, tidaklah pada subuh hari ya seorang hamba berada di dalamnya. Pokoknya tiap pagi, tiap subuh teh ila malakan yanzilani, tidak pernah terlewat kecuali ada 2 malaikat yang turun di setiap subuh itu. Payaqulu ahuduhuma, maka berdoa salah satu di antara malaikat itu. Nah, ini doanya, Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah ya, a'ti, berikanlah munfikon, bagi orang yang berinfak, kholafan, gantinya. Jadi senantiasa sama malaikat didoakan, ya Allah, semoga diberikan ganti bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang lainnya berdoa seperti ini, Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah mumsikan, talapan. Talapan itu kehancuran, mumsikan bagi orang yang menahan infak, nute infak. Nah, itu jadi kalau yang berinfak sama malaikat didoakan kholapan, akan diberikan ganti ya dari apa yang kita infakkan. Kalau orang yang mumsikan, menahan diri dari tidak ya, menahan diri untuk berinfak, atau orang yang kopetnya nute infak, talapan, akan didoakan kehancuran. Nauzubillah ya. Bapak Ibu ini sangat yakin dengan hadis ini? Yakin sekali ya. Yakin sekali, Hadis. ya. Insya Allah yakin. Iya, tapi Insya gimana Allah Bu? yakin. Tiap paginya kita suka berinfak sedekah. Ya kan takut ya, ini kalau Insya yang Allah. insya Allah ya, Insya Allah. insya Allah ya, kalau yang infak mah doanya subhanallah ya, Allahumma ya Allah, akti, berikanlah ganti munfikon bagi orang yang infak, kholafan, gantinya yang lebih berkah ya. Allahumma akti, ya Allah, berikanlah mumsikan. Mumsikan itu bagi orang yang tidak berinfak ya, halapan, berilah kehancuran, jadi hartanya hancur. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kita ya. Kalau itu mah geningan, pokoknya disimpan, mau dikasihkannya mau seminggu sekali gitu ya. Yang penting diazamkan, diniatkan ya, dipisahkan itu kanggo infak, dipasihkeun nama misalkan teh samingon sakali nya kata tanggi teh atana pisah sasi sakali.
No penting mah setiap harinya kita itukan ya untuk berinfak. Nah kemudian golongan tadi ya hampir sama dengan yang tadi, golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Jadi ada 7 golongan, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya nih, diantara yang 7 yang akan Allah naungi di hari kiamat. Hadis dari Abi Hurairah ya, sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhumullah fi dhillihi, Allah akan melindungi mereka ya dalam naungannya, yauma, pada hari la dhilla, tidak ada perlindungan illa dhilluh, kecuali perlindungannya. Nah yang pertama, siapa yang akan Allah kasih perlindungan? Imamul adil. Ya, al-imamul adilu ya, imam yang adil. Ini susah nih mendapatkan seorang imam yang adil, itu begitu susahnya ya, pemimpin yang adil. Sehingga sama Allah karena begitu susahnya, bonusnya luar biasa, sama Allah dikasih perlindungan. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Siapa? Pemuda ya, pemuda yang itu udah muda teh Mas, udah itu ya terpaut untuk beribadah sama Allah gitu ya. Anom keneh teh tos ibadahna lekatnya ke Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Emut nanti ke masjid, mendekatnya ke masjid. Jadi bukan mendekatnya ke kafe-nya, ke mall, tapi mendekatnya itu ke masjid. Jadi yang terpaut hatinya itu ke masjid. Warajulani, nah ini mudah-mudahan kita termasuk ini juga. Ya, dua orang tahaba, saling mencintai fillah karena Allah. Ijtama'a alaihi, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah. Nah, ini kayak kajian semacam ini Bun, walaupun kita kan nggak saling kenal ya. Kita nggak saling kenal, tetapi walaupun tidak saling kenal, kita semuanya itu kan mencintai sama-sama ya. Kita berada di kajian ilmu, saling mencintai karena Allah. Kita berkumpul karena Allah, kita terpisah karena Allah. Nah mudah-mudahan kita bisa menciptakan yang seperti ini ya. Jadi saling mengingatkan ketika ada yang lalai, misalnya ada yang yuk kita tilawahnya kita gaskeun deui misalkan. Yuk kita, nah itu jadi banyak itu ya, saling mengingatkan nih, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Wa rajulun talabathu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki ya, ia menginginkan seorang perempuan cantik ya, perempuan itu ya cantik, kemudian dia mengajak kepada laki-laki itu, tetapi jawabannya luar biasa. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya seperti ya kemarin ya Nabi Yusuf ya, ketika digoda sama Zulaikha, ma'azallah, aku berlindung pada Allah gitu ya. Nah itu jadi walaupun dia sangat menginginkan gitu, sangat menginginkan perempuan itu, tetapi lebih karena lebih mencintai Allah, karena lebih takut sama Allah, ini akhafullah. Nah itu warajulun tasaddaqa. Nah ini dan seseorang yang bersedekah. Nah ini mudah-mudahan yang gemar bersedekah nih, kita termasuk golongan yang 7 golongan yang Allah berikan perlindungan. Akhfa ya, walaupun sembunyi-sembunyi ya, hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tangan kirinya nggak tahu gitu. Tangan kanan bersedekah secara sembunyi-sembunyi ya, tangan kirinya nggak tahu. Matun fiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya gitu ya. Ini sedekah yang sembunyi-sembunyi ini, diantaranya pahalanya adalah Allah akan memberikan perlindungan. Walaupun sedekah dengan terang-terangan, tetapi untuk memberi contoh itu juga berpahala. Cuman dalam konteks hadis ini, seorang yang menginfakannya itu sembunyi-sembunyi, pahalanya adalah mendapatkan perlindungan dari Allah di hari tidak ada perlindungan di dalamnya. Misalnya tadi ya, kalau sedekah itu bukan, kalau kan itu kan tergantung niatnya aja ya. Misalnya sedekahnya itu untuk mencontohkan orang lain, ya sedekah itu nggak apa-apa, cuman pahalanya berbeda. Nah kemudian warajulun zakarallah khalian fafadat aina.
Laki-laki yang selalu seseorang yang ingat. mengingat Allah khalian sendirian ya Bun. Jadi ada waktu untuk mengingat Allah sendirian, fafadat aina, sampai mencucurkan air mata gitu, sampai nangis gitu ya. Itu juga akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat ya. Subhanallah. Ini dari 7, adakah yang kita mampu Bun? Yang mana nih ya di antara 7 golongan ya? Mudah-mudahan apa yang kita bisa ikhtiarkan ya, kita termasuk di dalamnya. Nah ini kemudian, nah ini kalau di bulan Ramadan makanya harus lebih lagi ya. Ini selintas saja ya, ini hanya menguatkan saja. Di bulan Ramadan Rasulullah juga memberikan teladan, lebih semangat. Rasul itu ajwadun nas, yang paling dermawan, tetapi ketika di bulan Ramadan lebih dermawan lagi ya Rasulullah. Nah subhanallah, di sini banyak sekali ya. Pokoknya di sini misalnya diantaranya kullu amal ibni Adam lahul hasanah. Setiap amal kebaikan itu akan diganjar satu kebaikan ya, bi asyri amsalihha, jadi 10 kebaikan dilipat gandakan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, sampai 700 kali lipat nih, ketika pahala sedekah yang kita itu bisa sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzibihi. Saking istimewanya saum, karena saum itu adalah kado terindah untuk Allah. Allah bebas ya, kumah Allah werek maparinaon anu ku urang dipikahoyong. Nah itu ya. Nah seperti itu. Nah jadi di bulan Ramadan lebih lagi ya. Nah ini pokoknya di bulan Ramadan harus lebih ajwad lagi. Nah di sini diantaranya ada sebuah kutipan lagi ya, orang yang suka bersedekah itu. Nah nanti itu inna fil jannah gurofan, sesungguhnya di surga itu ada kayak kamar-kamar ya, kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar gitu ya. Kebayang tuh Bu, ruangan bagian luarnya bisa dilihat dari dalam, bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Cuma masih gak kaca-kaca gitu nya, nu kabayang nantinya. Nah Allah menganugerahkan, Allah menganugerahkannya kepada siapa saja kamar-kamar khusus itu, kamar VIP itu. Nah ini ya, orang yang berkata baik ya, kemudian at'imut ta'am, yang bersedekah, wa tabi'us siyam bilail ya, saum, kemudian sholat ya dikala orang-orang tidur. Nah ini diantaranya ada dikasih gurofun ya, dikasih kamar yang istimewa. Nah ini apalagi nih yang harus semangat, manfatoroso iman, yang memberikan hidangan ya untuk yang saum, karena lahu mislu ajrihi, maka pahalanya itu akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun ya. Annahu layan kusumin ajri soim syai'an. Jadi ketika kita ngasih setengah kilo korma kanu saum, pahala natenya maka akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya orang yang saum tersebut. Nah ya subhanallah ya. Nah padahal ya di sini kata Nabi tuh 3 butir kurma itu dan 1 gelas air murmer gitu ya, sedekah murmer, tetapi pahalanya luar biasa. Misalnya kan kanggo takjil mah kedah seur-seurnya, misalnya infak untuk takjil itu seperti itu misalnya. Kan Nabi juga takjil itu karena Rasulullah yuftiru ala rotbatin qabla ayyusolliya. Nah jadi Rasul itu ketika takjil itu rutob ya, beberapa kurma basah, kemudian jika tidak ada dengan kurma kering, ini sunnah ya, kurma basah, kurma kering, jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air. Nah jadi subhanallah pahalanya melimpah, tetapi sedekahnya hanya untuk takjil seperti ini, seperti sepele tetapi pahalanya luar biasa. Nah ini karena udah siang ya, ini malah bisa dibaca, udah pada tahu itu Maya, intinya mah ini terakhir saja bahwa innallaha katabal hasanat wasayyi'at tsumma bayyana dzalik, sesungguhnya Allah itu mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang meniatkan kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya, Allah udah catat gitu ya, udah niat aja Allah udah catat baginya 1 pahala kebaikan sempurna. Orang yang meniatkan sebuah kebaikan kemudian dia betul-betul mengamalkannya, Allah catat pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Ya ini jadi subhanallah di bulan Ramadan ini berlipat-lipat pahala yang disiapkan untuk kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya,
bulan yang istimewa, kita memberikan Ramadan terbaik di bulan ini dengan sedekah kita, dengan tilawah kita, dengan qiyamul lail kita ya, dengan tarawih kita. Pokoknya bismillah kita azamkan, walaupun adwa muha wa in kola, dirutinkan walaupun hanya sedikit, Dawamkan. ya didawamkan walaupun hanya sedikit, misalnya sadinten tenaha dua sarimi atau napi saparapat korma, tapi rutin. Nah seperti itu. Aku qauli hadza, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ilmunya. Bu Dokter, materinya kirim ya. Jazakallahu khairan. Iya. Iya Bun, saya juga minta. Itu pada Bu Eli saya masukin ke grup ngaji ya, supaya itu ngirimnya saya kan bingung, malu ke tiap grup itu. Sekarang dimasukkan, mohon maaf ya, yang ada yang dimasukkan ke grup supaya itu pengumumannya itu tersentral di grup ngaji gitu ya Bun. Nanti sama materinya. Iya gitu Bun, harus. Iya. Iya. Harus supaya nggak japri ya Bun. Iya. Siap. Ya langsung di itu, langsung di Nuhun grup. Bu Dokter Bisa. sadayana ilmuna kang janten ayeuna. Bisa gabung dengan komunitas kami Bun, juga bisa Iya. Komunitas apa Bun? ngopi aksi. Oh iya, Ya. aksi ya. Iya. Iya waktu aktif ya Bun. Ya ada grupnya. ibu-ibu sadayana izin pamit, aya kegiatan. Jazakallahu khairan untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan tausiahnya, materinya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih memotivasi lagi untuk kita lebih niat lagi dalam beribadah, terutama di amaliyah Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, acara ngaji kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majlis. Dan alhamdulillah Astagfirullahaladzim.